Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya akan berbagi resep gorengan yang paling populer di Indonesia, yaitu bakwan jagung renyah tidak lembek. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 4 buah jagung manis. Ukurannya yang sedang ya teman-teman. Kalau menggunakan jagung manis yang besar, boleh gunakan 2 buah ataupun 3 buah jagung. Selanjutnya jagungnya akan saya iris seperti ini, atau bisa juga diparut ataupun dipipil juga bisa ya, sesuaikan selera saja. Oke, seperti ini hasil jagung yang telah saya iris. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 1 batang daun seledri, kemudian kita potong kecil-kecil. Dua batang daun bawang, kita potong kecil-kecil juga. Setelah selesai dipotong-potong, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya ke bahan bumbunya ada 6 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 7 buah cabai merah keriting. Boleh dikurangi, boleh ditambah, sesuaikan saja selera teman-teman. Kemudian untuk bawang merah, bawang putih dan juga cabenya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, kita pindahkan di cobek. Tambahkan 1 sendok teh ketumbar butiran atau ketumbar bubuk, sesuaikan saja yang ada. Setengah sendok teh lada butiran, kemudian beri garam sedikit supaya saat nanti kita menguleknya tidak licin. Kemudian kita ulek sampai bumbunya benar-benar halus. Oke, seperti ini ya hasil bumbunya. Setelah kita ulek, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan mencampur semua bahan-bahan bakwannya. Ada jagung, daun bawang dan juga daun seledri. Tambahkan 9 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras, setengah sendok makan tepung maizena. Masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian kita aduk-aduk adonannya sampai semuanya tercampur merata. Kita aduk adonannya kering seperti ini ya teman-teman, jangan ditambahkan air. Ini tipsnya supaya bakwan jagung renyah dan tidak lembek. Setelah tercampur merata, baru kemudian kita tambahkan air sedikit saja ya. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena ini masih kurang gurih, saya tambahkan lagi sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian aduk-aduk kembali. Untuk hasil adonan bakwan jagungnya seperti ini ya. Jangan terlalu encer, nanti kalau digoreng bakwan jagungnya bisa ambyar. Setelah adonan bakwannya telah siap, kita lanjut ke tahap menggoreng bakwan. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, kita masukkan adonan 1 centong atau 1 iros seperti ini ya. Gorengnya tipis saja teman-teman, bisa dipipihkan supaya menghasilkan bakwan jagung yang renyah tidak lembek. Kalau bagian bawah sudah terlihat kering seperti ini, jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Goreng bakwan jagung sampai warnanya kuning keemasan.
Kira-kira seperti ini ya teman-teman. Boleh kita angkat dan tiriskan. Bakwan jagung renyah, tidak lembek, siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak menu yang sangat khas dan lezat, yaitu sambal pete Cina tempe. Bahan-bahan yang saya gunakan ada pete Cina. Untuk pete Cinanya ini secukupnya ya teman-teman, tidak saya timbang. Kalau teman-teman mau menggunakan lebih banyak lagi juga boleh ya, atau sesuaikan porsi teman-teman saja. Bahan selanjutnya ada tempe. Ini tempenya saya gunakan setengah papan saja. Kemudian tempenya kita potong kotak kecil-kecil. Setelah selesai dipotong-potong, boleh kita sisihkan dulu. Selanjutnya ada 5 buah bawang merah iris tipis-tipis. 5 siung bawang putih iris tipis-tipis juga. Untuk bahan sambalnya ada 1 genggam setengah cabai rawit. Gunakan cabai rawit yang seperti ini ya, supaya rasanya lebih gurih. 10 buah cabai merah keriting, 1 buah tomat matang. Untuk semua bahan sambalnya ini sebelumnya sudah saya rebus terlebih dahulu. Selanjutnya kita tuangkan di cobek. Tambahkan 1 sendok teh terasi. Kemudian kita ulek semua bahan sambalnya ini sampai benar-benar halus. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini ya. Sambalnya sudah halus, sekarang kita sisihkan dulu. Kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe yang sudah kita potong-potong tadi. Goreng tempe sampai matang, warnanya kuning kecoklatan. Oke, seperti ini ya. Warnanya sudah kuning kecoklatan, boleh kita angkat dan tiriskan. Selanjutnya masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah kita iris tadi. Tumis bawang merah dan bawang putih sampai layu aromanya harum. Setelah bawang merah dan bawang putihnya layu, masukkan pete Cina. Kemudian tumis kembali sampai pete Cinanya layu. Pete Cinanya ini wajib ditumis terlebih dahulu ya teman-teman, supaya rasanya lebih sedap. Setelah pete Cinanya layu, masukkan sambal yang sudah kita haluskan tadi semuanya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Selanjutnya kita tumis lagi sambalnya sampai matang mengeluarkan minyak. Kira-kira seperti ini ya, sambalnya sudah mengeluarkan minyak. Supaya tekstur sambalnya tidak kering, kita tambahkan sedikit air. Tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, 1 sendok teh kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Kemudian aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata. Masak lagi sampai kuahnya menyusut, bumbunya meresap. Oke teman-teman, setelah kuahnya mulai menyusut, selanjutnya kita masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi. Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang sedap, saya tambahkan lagi sedikit gula dan juga garam. Kemudian aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Dan masak lagi sebentar sampai bumbunya meresap ke dalam tempe. Ini dia sambal pete Cina tempe sudah matang sempurna, rasanya sudah pas, bumbunya meresap. Oke, langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Sambal pete Cina tempe siap untuk disajikan. Hari ini saya memasak menu deso yang sederhana tapi enak banget, yaitu tumis rebung.
Bahan-bahan yang saya gunakan ada 500 gram rebung yang sudah saya potong-potong dan juga sudah saya rebus terlebih dahulu. Untuk rebungnya ini saya potong seperti ini ya, panjang korek api. Oke, rebungnya bisa kita sisihkan dulu. Sekarang lanjut ke bahan bumbu halusnya. Ada 5 buah bawang merah, 4 siung bawang putih, 4 buah cabai merah keriting. Untuk bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuangkan di cobek. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender, sesuaikan saja yang ada. Haluskan bumbunya sampai benar-benar halus. Kira-kira seperti ini ya hasil bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Sekarang kita sisihkan dulu. Untuk bumbu pelengkapnya ada 3 buah cabai rawit merah, potong kecil-kecil, 6 buah cabai hijau keriting, iris serong, 1 lembar daun salam. Oke teman-teman, semua bahan-bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi semuanya. Masukkan daun salam. Tumis bumbu hingga matang, aromanya harum. Setelah bumbunya matang, aromanya harum, masukkan rebung yang sudah dipotong-potong tadi. Aduk-aduk hingga tercampur merata dengan bumbu. Selanjutnya masukkan cabai hijau dan cabai rawit. Tambahkan air secukupnya. Untuk airnya ini saya gunakan kurang lebih 150 ml. Tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada, 2 sendok teh saus tiram, 2 sendok teh kecap manis. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Oke, setelah tercampur merata, selanjutnya kita masak sampai airnya menyusut dan bumbu meresap sempurna. Setelah airnya menyusut dan bumbunya meresap, jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Oke teman-teman, dan ini hasilnya. Tumis rebung sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja kita matikan kompornya dan pindahkan di piring saji. Oke teman-teman, itulah tadi resep tumis rebung ala Ruka Masak. Membuatnya sangat mudah, rasanya sangat lezat. Selamat mencoba. Hari ini kita akan membuat tumis jagung muda yang lezat dan sehat. Untuk bahan-bahannya ini kita gunakan 10 buah jagung muda yang sudah kita cuci bersih. Kemudian potong-potong jagung muda seperti ini. Kita potongnya serong saja atau sesuaikan selera teman-teman, bisa dipotong seperti kacang panjang. Setelah semuanya selesai dipotong, pindahkan ke piring. Karena telenannya mau kita gunakan memotong bahan selanjutnya, yaitu ada bakso. Baksonya kita potong tipis-tipis atau sesuaikan selera teman-teman. Mau dipotong panjang atau kotak juga boleh.
Selanjutnya kita siapkan bahan bumbunya. Ada 6 buah bawang merah. Bawang merahnya cukup diiris tipis-tipis seperti ini saja, atau teman-teman bisa dihaluskan menggunakan cobek juga bisa, sesuai selera. Kemudian ada bawang putih, ini juga diiris tipis-tipis, sisihkan. Kemudian bahan selanjutnya ada cabai keriting hijau. Untuk takaran cabenya ini kita gunakan 12 buah cabai hijau. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambah, yang tidak suka pedas bisa dikurangi, sesuaikan selera teman-teman saja. Dan juga ini kita tambahkan cabai rawit merah, potong kecil-kecil juga. Setelah selesai, selanjutnya kita siapkan penggorengan. Beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bawang merah dan bawang putih yang sudah diiris tadi. Tumis sampai aromanya harum, bawang merah dan bawang putihnya layu. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Setelah bawang putih dan bawang merahnya layu, baru kemudian masukkan irisan bakso. Oseng-oseng sebentar. Masukkan juga jagung mudanya. Oseng-oseng lagi. Baksonya kita masukkan lebih awal karena agar mendapatkan aroma yang sedap dan gurih. Kemudian masukkan cabai hijau. Aduk-aduk kembali dan ratakan. Selanjutnya beri garam, kemudian lada. Ladanya opsional ya. Kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, dan juga saus tiram. Aduk-aduk kembali dan ratakan. Aromanya harum banget teman-teman, belum matang saja sudah menggugah selera. Selanjutnya beri air secukupnya saja agar tekstur tumisan jagung mudanya ini tidak terlalu kering ya teman-teman, dan juga agar jagung mudanya cepat empuk. Tumis jagung muda ini super simple ya teman-teman. Bumbunya cukup diiris-iris, masaknya cukup diosreng-oseng saja seperti ini. Kita tambahkan cabai merah keriting juga ya agar warnanya lebih cantik. Masak tumis jagung muda sampai airnya menyusut dan matang. Masaknya sebentar saja ini ya, sesuaikan selera teman-teman. Kalau mau agak kriuk-kriuk gitu cukup 10 menit saja. Kalau mau tekstur lebih empuk lagi bisa ditambah durasi masaknya. Nah, tumis jagung muda sudah matang. Jangan lupa cicipi terlebih dahulu. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Ini sudah saya cicipi, rasanya sudah pas. Ada manisnya, ada pedasnya, gurih banget. Langsung saja pindah ke piring saji. Pada video kali ini saya memasak tumisan super simple, yaitu tumis pokcoy bakso. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 bonggol pokcoy atau sawi sendok. Ini beratnya kurang lebih 400 gram. Potong bagian bonggolnya, kemudian pisahkan satu persatu seperti ini. Setelah selesai kita potong seperti ini, tidak patah, cukup bagian batangnya saja. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah semuanya, kemudian beri air.
Kemudian beri garam, tujuannya untuk menghilangkan kotoran dan hewan-hewan atau ulat yang ada di pokcoynya itu bisa mati. Kemudian kita rendam. Nah, ini setelah direndam dan telah saya cuci bersih, hasilnya seperti ini ya. Bagian batangnya kotorannya sudah bersih, sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut ke bahan berikutnya. Ada 3 butir bakso, kemudian potong seperti ini atau potong memanjang, sesuaikan selera teman-teman saja. Selanjutnya ada setengah buah wortel, potong bulat-bulat seperti ini, atau teman-teman bisa menggunakan 1 buah wortel juga boleh, sesuaikan selera saja. Kemudian sisihkan dulu. Sekarang lanjut ke bahan bumbu halusnya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian ini bahan bumbu halusnya semuanya akan saya potong-potong terlebih dahulu agar memudahkan saat nanti menghaluskan. Selanjutnya langsung saja pindahkan ke cobek. Tambahkan 1 butir kemiri. Kemudian kita ulek. Teman-teman juga bisa menghaluskannya menggunakan blender juga boleh. Tambahkan setengah sendok teh terasi. Haluskan kembali. Dan ini hasil bumbunya benar-benar halus. Selanjutnya ke bumbu irisnya. Ada 3 siung bawang putih. Ini bawang putihnya saya cincang. Untuk bawang putih cincangnya ini opsional ya teman-teman, boleh pakai boleh tidak. Selanjutnya siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, langsung saja masukkan bawang putih cincangnya, tumis sampai aromanya harum dan warnanya kecoklatan. Kemudian masukkan bumbu halusnya, tumis kembali sampai bumbunya matang dan harum. Setelah bumbunya matang, masukkan irisan bakso dan wortel, aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, baru kemudian tambahkan air secukupnya. Ini airnya saya gunakan kurang lebih 300 ml. Aduk-aduk kembali, tambahkan lada bubuk, kaldu jamur atau penyedap rasa yang biasa teman-teman gunakan, kemudian gula pasir dan saus tiram. Tidak usah menggunakan garam ya teman-teman, karena sudah asin dari terasi dan saus tiramnya. Tapi nanti kalau kurang asin boleh ditambahkan. Masak sampai wortelnya setengah empuk atau setengah matang. Setelah wortelnya setengah matang, baru kemudian masukkan sayur pokcoynya atau sawi sendok, lalu aduk-aduk. Gunakan api besar agar pokcoynya ini warnanya tetap hijau dan matangnya cepat. Kalau mau ada kuahnya nyemek-nyemek, airnya bisa ditambah ya. Oke, jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Dan ini kurang asin, baru saya tambahkan garam sedikit saja ya. Kemudian aduk-aduk. Oke, saya koreksi lagi rasanya apakah sudah pas. Dan inilah tumis pokcoy bakso pedas gurih sudah matang, rasanya sudah pas. Langsung saja matikan kompornya dan pindahkan ke piring saji. Tumis pokcoy bakso pedas gurih siap untuk dinikmati. Pada video kali ini saya memasak tumis kacang panjang tempe yang lezat, super simple, mudah, 5 menit jadi. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 1 papan tempe ukuran kecil, kemudian potong-potong memanjang atau potong dadu, sesuaikan selera teman-teman saja. Ini untuk tempenya saya potong-potong memanjang saja ya.
Kemudian setelah selesai, sisihkan terlebih dahulu. Bahan selanjutnya ada 4 buah kacang panjang. Bagian ujungnya kita buang, kemudian potong-potong. Setelah selesai, sisihkan dulu. Kita lanjut ke bahan bumbunya. Ada cabai merah keriting, kemudian bawang merah, dan juga bawang putih. Untuk resep lengkapnya silahkan cek di kolom deskripsi ya. Semua bahan bumbunya ini kita potong-potong ya, agar memudahkan nanti saat kita menghaluskannya. Setelah selesai, pindahkan semua bahan bumbunya ke cobek, atau teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan blender, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Kalau saya haluskan menggunakan cobek saja. Oke, haluskan bumbunya seperti ini saja ya, agak kasar, jangan terlalu halus. Selanjutnya, siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan tempe yang sudah kita iris tadi. Goreng tempe sampai setengah kering. Kira-kira seperti ini. Oke, boleh diangkat dan tiriskan. Selanjutnya masih di wajan yang sama, kurangi minyaknya, tumis bumbunya, beri 1 lembar daun salam, tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Beri air secukupnya, aduk merata. Tambahkan gula merah, garam, kaldu jamur, atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja ya. Saus tiram, dan juga lada bubuk. Aduk-aduk lagi sampai semua tercampur merata. Tunggu sampai airnya mendidih, baru kemudian masukkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi, supaya warnanya tetap hijau dan cantik ya. Lalu aduk-aduk merata. Setelah kacang panjangnya setengah matang, masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi. Aduk-aduk lagi sampai semua tercampur merata. Masak sampai airnya menyusut dan matang. Kalau teman-teman suka ada kuahnya nyemek-nyemek, boleh ditambah airnya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Nah, ini airnya sudah menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya. Jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Oke, ini sudah saya cicipi, rasanya sudah pas dan kacangnya sudah empuk, sudah matang, siap untuk disajikan. Pada video kali ini kita akan memasak hidangan lezat dan sehat, tumisan super simple bikin boros nasi, yaitu tumis sawi putih tahu. Bahan-bahan yang kita gunakan ada 250 gram sawi putih yang sudah kita cuci bersih, cucinya per lembar ya. Kemudian kita potong-potong memanjang seperti ini atau sesuaikan selera teman-teman semua. Bahan selanjutnya ada 2 kotak tahu putih ukuran sedang. Potong-potong juga memanjang atau sesuaikan selera teman-teman ya. Bisa dipotong kotak dadu. Selanjutnya kita siapkan bahan bumbunya. Ada bawang merah, iris tipis-tipis,
Jadi ini semua itu bumbunya cukup diiris-iris saja ya teman-teman. Kemudian ada bawang putih, iris tipis-tipis juga. Selanjutnya ada cabai rawit, potong kecil-kecil juga ya, sesuaikan dengan tingkat kepedasan yang diinginkan. Kalau kalian suka agak pedas, boleh ditambah cabenya. Kalau tidak suka pedas, boleh tidak pakai cabai atau dikurangi cabenya ya. Cabenya ini ada 3 macam, cabai rawit, cabai hijau keriting, dan juga cabai merah keriting. Cabai hijaunya ini kita iris serong-serong. Dan juga cabai merah keritingnya ini diiris serong-serong juga. Nah, ini semua bahan bumbunya sudah siap. Oke, sekarang kita lanjut ke tahap memasaknya. Siapkan penggorengan, beri minyak secukupnya. Minyaknya ini agak banyak ya, soalnya kita mau menggoreng tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Masukkan semua tahu yang sudah kita potong-potong tadi. Jangan lupa dibalik. Menggoreng tahunya ini jangan terlalu kering ya, seperti ini saja, agak basah. Oke, boleh kita angkat dan tiriskan. Masih di wajannya sama, minyaknya kita kurangi. Selanjutnya masukkan irisan bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai layu dan aromanya harum. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel Ruka Masak, jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan aktifkan juga loncengnya agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih. Setelah aromanya harum dan sudah layu, masukkan irisan cabai. Aduk-aduk kembali. Selanjutnya masukkan irisan sawi putih semuanya. Aduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Setelah semua bahan tercampur merata, beri air secukupnya. Selanjutnya masukkan tahu yang sudah kita goreng tadi, beri garam, kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, saus tiram. Untuk resep lengkapnya silakan cek di kolom deskripsi ya. Aduk-aduk lagi sampai tercampur merata. Masak tumis sawi putih tahu ini sampai matang, airnya menyusut. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Nah, inilah tumis sawi putih tahu sudah matang, rasanya sudah pas, sudah saya cicipi, airnya juga sudah menyusut. Langsung saja pindah ke piring saji. Ini sawi putih tahu siap untuk disajikan.